Obat untuk fisik kita, untuk penyakit kita ada 3. Satu adalah obat yang kita minum, baik itu obat kimia maupun herbal. Kedua, obat itu ternyata ada dalam makanan kita. Jadi makanan kita juga obat, Pak. Dan yang ketiga, obat itu, obat yang paling canggih, obat yang paling mujarab, ternyata ada dalam tubuh kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raudatul Jannah dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili ASPETRI, Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia, dan mewakili secara khusus klinik kami, Klinik Holistik Rumah Sehat Holistik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, acara ini kami namakan Manasik Kesehatan. Adapun manasik kesehatan ada 2 tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya terhadap penyakit degeneratif, penyakit jantung, koroner, dan stroke masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Lalu Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai penderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Angkanya terus bertambah, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan. Tentunya tindakan preventif harus dimulai didasari, dilandasi dengan promotif pendidikan kesehatan. Dan semoga kedatangan saya ke sini lewat acara manasik kesehatan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lalu tujuan kedua dari kedatangan kami, dari kegiatan manasik ini, kami akan memperkenalkan sebuah konsep pengobatan holistic integrated medicine. Pengobatan gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Yang baik-baik kita ambil, yang tidak sesuai ilmunya dengan syariat Islam kita buang jauh-jauh. Dan hari ini seperti tadi sudah disampaikan di awal, ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan dan cara sehat ala Rasulullah SAW. Durasinya kurang lebih 45 menit, kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama materi, nanti dilanjut dengan tanya jawab. Setelah tanya jawab, nanti saya akan memaparkan 7 cara sehat ala pengobatan holistik, yang dimana di dalamnya adalah cara-cara sehat ala Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk materi, saya ingin bercerita sejarah berdirinya pengobatan holistik di Indonesia. 20 tahun yang lalu, setelah kami lulus menjadi seorang dokter, kebetulan kami lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Unisula Semarang. Awalnya saya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tapi niat berubah. Tahun 2004 saya memutuskan belajar pengobatan tradisional.
tepatnya Tibum Nabawi. Pada saat itu dari Semarang, kami belajar di Institut Al-Waida Malaysia. Salah satunya kawan kami, kebetulan adik kelas kami, Dr. Jaidul Akbar. Ya. Kami sama-sama belajar pengobatan tradisional dan saya juga mendapatkan kesempatan luar biasa untuk belajar sampai ke Cina, tepatnya di kota Beijing dan kota Ankuok, untuk belajar pengobatan TCM, Traditional Chinese Medicine. Nah, setelah kami mendalami pengobatan tradisional, bukan berarti kami meninggalkan ilmu pengobatan medis yang kami dapatkan di bangku kuliah, tidak, tetapi justru kami kawinkan, kami gabungkan. Ya, ilmu pengobatan tradisional digabungkan dengan pengobatan medis. Yang baik-baik ilmunya kita ambil, kita serap, yang tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang jauh-jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah saya menemukan jawaban. Jawaban atas pertanyaan, apa benar penyakit seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, apalagi sakit stroke, gagal ginjal, kanker, adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Kalau Bapak Ibu didiagnosis, divonis dokter di luar sana sakit yang tadi saya sampaikan, yang saya sebutkan, entah itu diabetes, hipertensi, penyakit tersebut menurut ilmu kedokteran tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Itu menurut ilmu kedokteran ala barat. Tetapi ada salah satu hadis inilah yang membuat saya pada akhirnya hijrah dari pengobatan medis ke pengobatan holistik. Ya. Hadis ini berbunyi, li kulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya. Jadi Allah menciptakan penyakit, berikut juga menciptakan obatnya. Maka berobatlah kamu, kata Nabi. Dan jika obat tersebut tepat ke penyakitnya, tepat kena penyakitnya, insya Allah akan sembuh, tentunya dengan seizin Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini tantangan buat kami, tantangan buat para dokter. Bagaimana caranya menyembuhkan penyakit diabetes? Karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah bisa. Kan begitu? Ya. Bagaimana caranya menyembuhkan penyakit diabetes? Sementara ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah mengatakan kalau orang sudah sakit diabetes tidak akan sembuh. Minum obat seumur hidup. Hipertensi, jantung, apalagi stroke. Nah, bagaimana caranya? Ternyata setelah kami mendalami pengobatan tradisional itu kan banyak metodenya. Ada metode Tibum Nabawi, ada pengobatan dari India namanya Ayurveda India, ada pengobatan dari Cina namanya Traditional Chinese Medicine. Dan ternyata obat yang dapat menyembuhkan penyakit kita itu ada 3, Pak. Ini kita bicara fisik. Tubuh manusia terdiri dari 3 unsur, body, mind, and soul. Fisik, pikiran, dan jiwa. Kita baru bicara fisik nih. Ya. Obat untuk fisik kita, untuk penyakit kita ada 3. Satu adalah obat yang kita minum, baik itu obat kimia maupun herbal. Kedua, obat itu ternyata ada dalam makanan kita. Jadi makanan kita juga obat, Pak. Dan yang ketiga, obat itu, obat yang paling canggih, obat yang paling mujarab, ternyata ada dalam tubuh kita sendiri. Allah menciptakan manusia itu canggih, Pak. Manusia adalah makhluk yang punya kemampuan secara otomatis dapat mengobati dirinya sendiri tanpa kita sadari. Jadi kalau Bapak terinfeksi virus corona misalnya, sebetulnya tanpa berobat pun ya, tubuh kita bisa membunuh si virus tersebut dalam tubuh kita.
Konsep inilah yang disebut sebagai self healing. Ya, jadi self healing inilah yang menjadi dasar metode pengobatan holistik. Yang tentunya pengobatan holistik itu didukung dengan teknologi. Dapat pengakuan secara medis karena apa yang menjadi metodenya itu selalu ada penelitian dan riset yang panjang. Ya. Jadi gabungan antara medis dan tradisional. Alhamdulillah 15 tahun terakhir ini untuk pasien-pasien yang datang ke klinik berobat dengan metode holistik, alhamdulillah bisa tertangani, sembuh tanpa obat, bahkan komplikasinya ya dapat disembuhkan. Karena orang sakit diabetes, hipertensi, yang bahaya itu adalah komplikasinya. Gitu. Kita memang bukan pionir, bukan yang pertama, karena ada salah satu rumah sakit yang sudah berdiri 30 tahun yang lalu, namanya Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta, yang punya keturunan dari Arab, namanya Bapak Dr. Husain Bajri. Rumah sakitnya ada di Wanayasa, Purwakarta. Nah, kalau klinik kita ada di Tangerang, tepatnya di Green Lake City, Ruko Crown, Blok J nomor 8, Cipondoh, Tangerang. Tetapi kita sedang membangun salah satu di kawasan di daerah Bogor, itu nanti setara dengan rumah sakit. Bahkan insya Allah kami bercita-cita menjadi pusat pengobatan holistik di Indonesia. Saya mohon doa restunya dari Bapak Ibu sekalian. Ini sedang pembangunan, ya memang cukup lama karena banyak yang harus kita bangun. Itu kawasan ya tidak besar, hanya sebesar 1 hektar ya. Nanti di sana ada berbagai macam metode pengobatan holistik, one stop healing.